Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak dan pada hari ini di mata pelajaran PKK kita akan ada beberapa pembahasan yang goalingnya adalah atau tujuannya adalah hari ini kita akan menyelesaikan beberapa eh, proses proses yang sudah kita mulai beberapa minggu di belakang. Nah, sebelum kita masuk beberapa tahapan di depan nanti, kita akan mulai dulu dengan Bapak akan memperkenalkan dengan yang namanya prototype. Ini adalah sebagai dasar kalian untuk yang sudah kalian kumpulkan eh, ke Bapak dari ada 8 kelompok ya kemarin ya. Nah, hari ini eh, akan menjadi sebuah mainframe kalian, untuk mengejar sejauh apa produk yang akan kalian uh, buat, sudah sejauh apa, ada kekurangan enggak, atau ada yang lain enggak, atau harus seperti apa, atau masih ada kesalahan, atau ada bagaimana. Ya, kita akan mulai ini sebelum kita akan membahas satu persatu produk dari masing-masing kelompok. Oke, prototype. Ya, kita akan sebut ini prototype. Prototype itu adalah contoh produk. Apa itu contoh produk? Ini dia. Sebelum kita bahas, ya, Bapak akan memberikan sebuah pretest dan ini Bapak butuh dan sangat membutuhkan ya. Jadi butuh dan sangat membutuhkan itu sifatnya luas sekali bahwa kalian harus memiliki narasi, argumentasi, alasan, deskripsi ataupun penjelasan mengenai sebuah statement yang ada di sini, yaitu kualitas suatu produk berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Ya, benar atau tidak? Apakah alasannya? Ya, silakan dijawab masing-masing anak-anak ya, disebutkan nama pretestnya hari ini, pertanggal hari ini ya, beserta nama dan nomor absen. Ya, lalu silakan diisi saja langsung di situ hasil orientasi pemikiran kalian masing-masing terhadap sebuah kalimat ini. Kualitas suatu produk berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Ya, silakan kalian kalian berfantasi dengan uh, uh, gambaran-gambaran yang kelak akan di depan akan kalian temukan sebetulnya. Ya, oke. Bapak tunggu sampai dengan jam akhir pelajaran selesai. Jadi di tengah-tengah nanti silakan mengirimkan karena kita ada 4 jam, jadi ada cukup waktu untuk kalian menyelesaikan ini. Bapak lanjut ya. Nah, dalam pembahasan prototype atau naratif produk ini atau contoh produk yang kita bahas sekarang adalah apa sih pertanyaan dari contoh produk gitu ya. Apa ya Pak contoh produk atau prototype dalam bahasa Inggrisnya? Nah, ini adalah sebuah bentuk dasar ya dari sebuah produk dan merupakan tahapan yang sangat penting. Ingat ya, tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Jadi, apapun produknya kalian, ya, apapun produk. Sekali lagi Bapak ingatkan, apapun produk kalian. Ya, ingat-ingat, jangan sampai ada yang bingung. Aduh, produk saya apa ya, Pak? Produk saya apa ya, Pak? Jadi hari ini sudah tidak bingung lagi menentukan produk apa yang akan kalian buat, kalian jual, kalian pasarkan, ya. Lalu setelah kalian memahami contoh produk, yaitu saya Bapak ulang, bentuk dasar dari sebuah produk dan merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Ya, sekali lagi ini adalah tahap awal dari rencana pembuatan produk. Sifatnya sangat penting dan sangat kalau disebut poinnya adalah poin ke satu dari 10 tahapan. Ya, entah 10, entah 15, entah 20, entah 25. Ya, tahapannya banyak dalam sebuah pembuatan produk. Namun yang harus kalian kuasai adalah prototype. Karena ini mencerminkan seperti apa, selayak apa, berkualitas apakah produk itu pada saat nanti sudah menjadi sebuah produk. Entah itu produknya menengah, saya Bapak ulang, entah itu produknya termasuk produksi kecil,
produksi menengah maupun produksi besar. Itu semuanya harus ada prototype produk, ya, atau contoh produk, ya. Nah, bagian-bagian dari contoh produk bisa dilihat adalah formula. Formula ini bukan hanya hitung-hitungannya ya. Jadi kalau kalian melihat contoh di botol kecap atau di botol sambal botol gitu ya. Di situ ada terlihat bahwa komposisi komposisi gula berapa persen, ya, lalu kedelai berapa persen, pewarna mungkin ada atau lain sebagainya di situ ada semua. Nah, itu dinamakan formula. Jadi semua harus ditampilkan sesuai apa adanya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Kelak produk ini akan menjadi data ini akan menjadi salah satu syarat penting, syarat utama pada saat kalian mendaftarkan untuk izin edar. Dalam hal ini, anak-anak sudah paham ya, izin edar siapa yang mengeluarkan? Badan POM. Oke. Ya, di Badan POM pada saat pendaftaran kalian harus menyertakan seluruh formula. Berapa persennya ataukah berapa eh, miligramnya, berapa cc-nya itu harus dijelaskan di sana. Yang kedua adalah ukuran. Ya, jelas kita harus memiliki sebuah kerangka berpikir yang sangat imajiner dan sangat kuat pada saat kita menentukan ukuran produk kita. Contoh nih, pada saat kalian ingin membuat sebuah sabun kesehatan kulit muka saja. Kalian bikin sabun pepaya ya, sabun yang paling gampang. Kalian harus menentukan ukuran sabunnya. Kenapa? Ya, karena satu, ya kalau ukuran terlalu kecil, ya nggak mungkin. Kalau ukuran terlalu besar, juga tidak mungkin. Jadi harus disesuaikan dengan apa? Satu, ukurannya menentukan. Satu, jangka waktu habis pakainya berapa lama. Kan nggak mungkin kita pakai sabun kulit muka dalam jangka waktu 10 bulan baru habis, kan nggak mungkin. Jadi kita harus perhitungkan itu pemakaian berapa bulan. Misalkan pemakaian cuma 1,5 bulan atau 1 bulan, ya itu sudah habis. Nah ini juga menentukan dari ukuran produk. Itu sebagai contohnya. Yang ketiga adalah bahan. Ini yang sangat mutlak. Bahannya iya dong, kita harus jelaskan di situ. Contoh, tadi kita mau bikin produknya sabun sabun kulit muka dari pepaya. Gitu. Ya, buat apa namanya? Membuat bahan itu kita sebutkan. Contoh tadi pepaya. Ya kita harus jelaskan pepayanya berapa miligram, berapa gram, berapa lain sebagainya. Jelaskan semuanya di sana. Itu. Ya. Itu salah satu contoh dari yang disebut adalah bahan. Ya, ingat-ingat ya. Kalau bahannya sabun bengkuang, kita harus sebutkan. Sabun mentimun, kita juga harus sebutkan. Ya, jadi ini mutlak, ya. Nah, yang ketiga adalah kita akan bahas mengenai pengujian contoh produk. Nah, sebuah contoh produk atau prototipe ini harus kita uji, ya. Ada tahapannya, ada 7. Ya, yang pertama adalah pengujian setempat. Lalu uji coba produk awal. Lalu ini kita akan bahas satu persatu. Bapak akan cepat dulu. Yang ketiga penyempurnaan produk awal. Yang keempat uji coba lapangan yang lebih luas. Lalu penyempurnaan produk hasil uji lapangan yang lebih luas. Lalu yang keenam uji coba produk akhir. 7 revisi atau penyempurnaan produk akhir. Nah, karena 7 karena 7 tahapan, ya, kita akan bahas satu persatu. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Kok harus ada di ujian setempat, pengujian setempat? Apa maksudnya, Pak? Ya, pengujian setempat itu adalah seperti ini, nak. Ini dia. Pengujian setempat adalah kita melakukan pengujian dari sampel tadi, ya, contoh produk yang kita buat tadi, ya, dilakukan oleh sekelompok kecil. Misalkan kelompok kalian nih, kalian ada berapa orang? 4, 5 orang umpama. Kalian akan mengujikan itu, ya, kalian akan mengujikan itu. Kalian uji satu persatu, ya.
Sorry nak, ada sedikit gangguan connecting. Nah, saya ulang ya. Jadi pengujian setempat itu adalah pengujian dilakukan oleh kelompok kecil yang terlibat. Jadi misalkan kelompok kalian kelompok berempat orang nih, 5 orang, kalian mengujikan itu, ya, ya. Nanti tetap akan meminta bantuan ahli atau praktisi yang sesuai di bidangnya. Contoh kelayakannya sebuah produk ini dibuat seperti apa kalian. Nah, dalam hal ini Bapak sebagai guru pengampunya kalian, kalian bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan Bapak, ya, tektoknya dengan Bapak, ya. Berbagai sarana media sosial boleh dengan Bapak. Kalau Bapak dirasa agak susah belakangan ini WhatsApp, ya sorry ya anak-anakku, karena Bapak kadang-kadang karena tuh WhatsApp-nya Bapak terpisah sekarang antara grup sama sama chat personal. Jadi kadang-kadang yang di grup nggak pernah terbaca, kadang-kadang juga nggak pernah kebuka yang chat, jadi yang personal. Jadi sorry ya. Jadi tapi nggak apa-apa, walaupun late respon tetap akan Bapak balas insya Allah. Kalaupun susah silakan DM Bapak, ya kan? Karena DM di Instagram juga boleh. Kalau yang nggak punya Instagram berapa, berarti kalian belum follow Bapak. Oke, gitu ya. Nah, kita yang kedua, ke uji coba produk awal. Apa ya ini ya? Nah, ini bisa dilakukan lebih menyeluruh lagi. Kalau tadi cuma 4 orang, 5 orang, kita akan coba lebih banyak lagi. Misalkan teman-teman sekelas, ya dicoba. Rasanya gimana ya kalau saya bikin, misalkan ini. Misalkan tadi kita sebutnya contohnya sabun cuci muka dari bahan pepaya misalkan. Setelah dicoba dengan 4 orang, kelompok kecil tadi, di nomor satu, oh asik nih, nggak bikin kering, nggak bikin kulitku jadi apa ya, eh, malah agak tambah glowing sedikit gitu ya. Jadi lembut teksturnya dan sebagainya. Harumnya juga enak nih, nggak bikin nggak tengi dan segala segala macamnya. Nah, setelah lolos dari yang 4 orang, kita coba lebih banyak lagi audiensnya teman sekelas. Misalnya tadi cuma 4 orang, jadi 8 orang, jadi 16 orang itu boleh. Ya, nah ini dibuat latihan betul, dibuat data betul bagaimana hasilnya, responnya bagaimana. Oh ternyata di audiens ke-11 baunya sudah tengi. Oh ini rasanya sudah tidak asik. Bagaimanapun itu hasilnya harus dilaporkan. Itu yang dimaksud ya uji coba produk awal. Mau itu hasilnya negatif ataupun positif, itu wajib kita lakukan. Ingat-ingat ya. Nah, tidak boleh yang ditutup-tutupi. Pak, udah capek loh Pak. Panas-panas aku ke pasar bikin ini segala macam, beli ini itu. Bensinku udah habis. Tapi ternyata pas diuji coba kok hasilnya negatif semua. That's good. Bapak akan bilang itu terbaik malah. Dengan di situ kita sudah punya data yang paling sangat hakiki untuk bikin sebuah produk yang benar dari hasil tadi. Ya, itu maksudnya. Uh, Bapak minta dicek dulu ya nomor satu dan nomor 2. Dipahami betul sebelum Bapak masuk ke nomor 3. Nanti akan kita jelaskan lagi. Udah ya, paham ya pengujian awal dan uji coba produk awal ya. Nah, kita akan masuk ke penyempurnaan produk awal. Nah, di sini ya setelah dapat data nomor satu dan nomor 2, kita akan perbaiki di situ. Misalkan tadi pendekatannya kualitatif maupun kuantitatif. Misalkan kualitatifnya aduh, ternyata tadi agak tengik ya di audiens ke-11, berarti kita harus perbaiki. Apa yang perbaiki? Contoh, kita naikkan konsentrasinya atau keturunkan konsentrasinya dari bahan tadi. Bisa seperti itu sebagai salah satu contohnya. Nah, yang keempat, baru kita lakukan uji coba yang lebih sempurna nih. Ya, kan sudah kita coba di awal, dites, diperbaiki lagi, dites lagi lebih lewat, lebih lebih lebar, lebih luas lagi. Setelah itu akan dapat hasil lagi yang di poin keempat. Setelah dapat hasil keempat, kita akan uji coba lagi. Kita sempurnakan lagi. Ya. Hasilnya kita uji coba lagi, kita revisi kembali misalkan ada. Oh, ternyata yang diuji coba lebih banyak, ternyata ini malah malah semakin meleleh, tidak kuat, kena panas misalkan sebagai itu si sabunnya.
Kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba lagi. Akhirnya dapat lagi. Nah, setelah itu dicoba lagi masuk ke poin 6, yaitu uji coba produk akhir. Nah, produk akhir ini yang akan menjadi the last chance-nya kalian atau kesempatan terakhir kalian untuk membuat sebuah produk yang sangat uh, bisa diterima dan sesuai dengan kualitas yang kalian harapkan, kalian inginkan. Ya, paham ya di sini ya? Nah, baru yang dituju, kita akan menyempurnakan produk akhir. Ingat, penyempurnaan ini bukan hanya berdasarkan eh, faktor formula saja, ya, bukan hanya itu saja, tapi keseluruhan cakupannya. Entah itu dari ingredients atau komposisi, formula, lalu bentuk produk, bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa, menarik warnanya atau tidak, ya. Lalu ada desain kemasan, kemasan juga seperti apa, ya. Setelah itu ada mungkin leaflet atau flyer yang penyerta informasi produk di kita yang kita masukkan itu juga seperti apa, lalu juga desain flyernya seperti apa, brosurnya seperti apa, lalu juga sampai kepada tahapan akhir yaitu apa? Pemasaran. Ingat-ingat minggu lalu kita sudah bahas masalah pemasaran. Nah, tapi Bapak akan kembali dulu ke produk sebelum kita ke pemasaran. Nah, dari nol lagi nih kita naik ke atas, ya. Ingat dari sini. Jadi, pada saat poin ketujuh kita mulai revisi atau penyempurnaan produk akhir, semua poin-poinnya itu sudah harus wajib kita laksanakan. Dan tidak ada lagi yang bilang, oh kurang dan lupa, oh kurang dan lupa. Bagaimana supaya tidak lupa dan kurang? Semua harus dicatat. Contoh, nanti kita akan bahas satu persatu dari masing-masing produk yang masuk ke Bapak dari berbagai kelompok. Ya, dari berbagai kelompok. Ini nanti kita akan bahas. Kita akan bahas. Nah, sampai dengan di sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh kalian buat dan bisa kalian japri ke Bapak secara langsung karena Bapak menyiapkan waktu untuk itu. Ya. Nah, yang terakhir, ini cuma pesan singkat Bapak dan yang harus kalian pikirkan, let's do your brand. Jadi, ayo siapkan produk kalian, brand kalian seperti apa. Ingat, ini bukan main-main, ya, ini serius. Ini sangat berarti untuk tahapan kalian ke depan. Kalau zaman sekarang kita bisa jualan sebuah feed, kalau kita bisa jualan sebuah IG story, ya, kenapa tidak kita bisa jualan produk? Ingat itu, ya. Anak-anak lebih juara dalam hal berinternet surfing, ya. Di sana banyak sekali platform-platform yang bisa kalian pakai. Kalau sekarang yang lagi gencar adalah Instagram dan Twitter. Facebook mulai sudah dilupakan, ya. Dan di sana banyak yang berhasil menjadi seorang entrepreneur, wirausahawan, wirausahawati, ya. Dan mumpung, ya, selagi platform ini sudah diciptakan dan masyarakat pun sedang banyak menghabiskan waktunya untuk melihat ponsel, ya, karena the world in your hand, ya. Jadi dunia dalam genggaman. Ayo manfaatkan ini. Jangan sia-siakan. Oke? Gitu ya kelas. Bapak akhiri untuk naratif hari ini untuk prototype atau contoh produk. Sekali lagi, Bapak pesan, let's do your brand. Semoga sukses. Selanjutnya, Bapak akan mulai, ya. Bapak akan mulai membahas satu persatu, ya. Satu persatu dari sebentar, Bapak buka dulu ya.
Nah, Bapak akan masuk ke dalam tugas kelompok. Bapak mau ambil kelompok satu dulu ya, dari Mbak Nita, Mbak Juanita. Ya, nah di sini keren banget. Terima kasih Mbak Nita dan Mbak Mujigali, Mbak Salsabila, Mbak Valentina Endah. You guys good, uh, getting good respon ya. Nah, oke. Detox usus berbahan herbal. Oke. Mm-mm. Oke, produk yang akan saya jual adalah teh rempah kunyit jahe. Oke, teh rempah kunyit jahe. Bahan-bahannya ada 1 siung jahe, 1 siung kunyit, 1 batang serai, dan 120 ml air putih. Nah, oke, ini bisa kita bisa kita katakan bahwa ini herbal drink gitu ya, termasuk dalam kategori herbal drink. Ini langkah-langkahnya. Nice. Nah, sasaran produk remaja hingga lansia. B, alasannya kenapa saya memilih ini? Karena produk ini memiliki khasiat untuk membersihkan racun di usus. Media promosi, sosial media dan lingkungan sekitar. Nah, oke, kita akan masuk satu persatu ya. Yang pertama, dari segi uh, teh rempah kunyit jahe, kita lakukan dari segi produk. Ini sudah keren, ya. Teh rempah kunyit jahe. Jadi seluruh rempah-rempah ini dibikin dalam bentuk teh, ya, ya. Nah, ini kita akan lihat dari bahan-bahannya. Kalau tadi disebutkan teh detox untuk pembersih usus, ya, yang harus kalian dan wajib kalian siapkan adalah satu, daftar pustakanya. Jahe, kunyit, serai. Ya, jahe, kunyit, serai ini punya fungsi apa? Ini harus kalian masukkan ke dalam halaman berikutnya. Kalian harus bongkar semua penelitian dan lain sebagainya mengenai beberapa bahan tersebut. Ya, benar nggak sih punya punya berfungsi sebagai detox usus? Atau ini hanya minuman tradisional zaman dulu saja yang tanpa memiliki efek? Ini bisa saja terjadi. Ingat, kalian harus siap dari bawah, dari nol. Ini contoh dari bahan. Kalian harus siapkan jahe, betul nggak? Nama latinnya apa? Fungsinya sebagai apa? Ya. Lalu ada kontraindikasinya nggak? Ya. Lalu untuk pemakaian terus-menerus seperti apa? Aman atau tidak aman? Ini harus jelas. Dan semua harus kalian persiapkan dalam satu lembar, satu proposal ini. Ya, ingat ya, yang dibuat sama Mbak Nita dan teman-teman ini sebuah proposal. Termasuk gitu juga dengan kelompok-kelompok lain, sama. Ya, contoh, kita akan lihat lagi. Kupas semua bahan. Ya, oke, ini fine, ini oke. Geprek semua bahan dalam sudah panci, tambahkan air. Rebus hingga mendidih dan segala macam. Bla 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 bla. Selanjutnya, nah ini ada harus ditambahkan nih. Poin ketiga, rebus hingga mendidih. Sebutkan cc-nya, Mbak. Sebutkan derajatnya. Rebus hingga mendidih atau bisa rebus hingga 100 derajat Celcius. Ya, dalam kurung mendidih. Itu lebih baik disebutkan. Lalu langsung dituang pada saat panas atau tidak panas atau didiamkan dahulu baru disaring. Itu harus dijelaskan di sini langkah-langkah pembuatannya, ya. Karena yang akan kalian buat ini akan kalian sajikan di produk di kemasan produk nanti, ya. Entah ini bentuknya kalian bisa buat seperti zaman sekarang kalau wedang uwuh itu kan dia buatnya di dalam satu plastik itu ada beberapa macam, terus tinggal cemplungin, ya, tinggal dicemplungin, disuruh dicuci, setelah itu dibersihkan, masukin ke dalam panci, ya, selesai kan begitu. Nah, apakah mau seperti itu? Apakah nanti bisa juga kalian jual sudah jadi sudah dalam bentuk botol-botol yang menarik gitu, ya kan? Seperti kalau kalian melihat di mana di mall-mall ada boba-boba itu botol-botol kecil teh Thailand itu kan bisa dijual seperti itu, ya. Nah, ini langkah-langkah tadi ini harus dijelaskan. Disaring atau tidak disaring harus dijelaskan. Ya. Nah,
Ini bisa dihidangkan selagi hangat atau boleh dingin atau fresh, ini bisa juga ya. Nah, yang Bapak mau cermati selain itu adalah yang pertama ini, sasaran produk remaja hingga lansia. Oke, remaja ini umur berapa? Dijelaskan ya, Nak. Apakah konsepnya kalian sudah remaja? Masuk nggak dengan remaja? Jangan-jangan nanti remaja zaman sekarang nggak mau kembali ke herbal atau kembali ke nature. Back to nature itu pernah digaungkan pada awal-awal tahun 2000-an. Ya, back to nature gitu ya, kembali ke alam. Nah, ini mungkin bisa jadi lagi reback to nature atau kembali lagi loh ke alam atau natural. Ini menjadi konsep kalian pada saat nanti kalian mau blast di media sosial atau di poster dan sebagainya macamnya. Ya. Atau kalian pada saat bikin X banner gitu ya, pada saat mau pameran. Ingat-ingat, sekali lagi ini seluruh kelompok harus perhatikan bahwa kalian akan mempresentasikan produk ini pada akhir kalian nanti pelajaran. Ya, ingat-ingat di dalam sekolah. Tapi skupnya Bapak tidak mau hanya dalam satu sekolah, tapi menjadi apa? Ini menjadi produk-produk andalan dari SMK Kesehatan Binatang. Siapa yang menginisiasi? Kalian. Nama kalian ada di sana. Asik nggak? Dan bahkan kalian boleh menjual itu kelak. Siapa yang akan mendapat keuntungan? Kalian. Gitu ya. Ini tolong difikirkan baik-baik, masak-masak, matang-matang. Jadi Bapak kepingin ingat dari awal Bapak selalu gaungkan bahwa kalian akan menjadi pharmapreneur. Ingat, pharmapreneur itu tidak hanya sebatas kalian bekerja di dalam sistem farmasi, ya, menjadi seorang tenaga teknis kah, menjadi asisten apoteker kah, atau bahkan menjadi apoteker, tidak hanya melulu sebagai itu. Ingat, Bapak sering bilang bahwa Bapak sendiri 13 tahun berkecimpung tidak di dunia farmasi, but I'm still pharmacist. Oke? Ingat-ingat ya. Jadi tidak ada pembatasan di mana kalian harus bekerja. Ingat, bahkan kalian mempunyai produk itu sangat Bapak dukung. Oke, kembali ke sini. Ingat, remaja. Pastikan betul umur berapa yang akan kalian ambil. Lansia umur berapa akan kalian ambil. Ada nggak nanti efeknya untuk lansia? Bakal populer nggak produk ini di lansia? Ingat-ingat, jangan ngambil terlalu lebar ya, Nak. Karena begitu kalian melakukan multidimensi market, kalian tidak akan pernah fokus. Saran Bapak, fokus di dalam satu dimensi saja. Misalkan, Pak, saya mau jual di angka umur 30 sampai 35 atau 30 sampai 40. Kenapa? Umur 30 40 sudah 30 40 itu sudah mulai memikirkan masalah kesehatan. Ya, dan mereka sudah banyak yang kembali ke natur. Itu yang Bapak maksud. Jadi pilihlah dimensi market pasar yang segmentasi pasar yang kalian bisa fokuskan dan itu betul-betul mumpuni untuk kalian jual. Nah, kalau masalah memilih produk ini, kalian memilih kaset untuk membersihkan racun di usus. Oke, ini kita akan bisa bahas. Tapi ya, ini makanya kembali ke back to nature tadi. Kalau kita sudah mau ngambil ke nature, ini masih bisa masuk. Nah, media promosi silakan dijelaskan ya. Direvisi ya Mbak Juanita dan teman-teman. Sosial medianya apa yang mau dimaksud? Lingkungan sekitar apa? Media promosinya. Pakai apa? Pakai brosur kah? Kalau memakai brosurnya seperti apa? Tampilkan di sini. Ya. Kalau kalian mau bikin di Instagram, bikin contohnya. Bikin narasinya. Bikin akunnya bahkan kalau perlu. Ingat, akun ini akan kalian miliki dalam kelompok ini selamanya. Jadi ingat-ingat, kita dalam semester ini, 2 semester ini akan membahas dari kalian punya produk, dari merancang produk, memiliki sebuah produk, melakukan pemasaran, sampai dengan evaluasi produk, bahkan sampai laporan hasil usaha. Itu kalian punya semua. Ya. Sampai kapanpun. Yang akan bertanggung jawab kalian, karena akan memiliki sebuah perusahaan sendiri. Gitu ya. Jadi, ini tolong diperbaiki. Terima kasih sekali lagi Mbak Juanita. Appreciate that. Next, kita akan masuk ke kelompok 2. Kita akan masuk kelompok 2.
Kelompok 2 mana ya? Atau saya langsung masuk ke kelompok 8 atau kelompok 6. Nah, ini Mbak Evi. Ya, Mbak Evi dan teman-teman. Herbobacingu kalau nggak salah. Apa namanya? Oke. Mbak Berlin, Mbak Dea, Mbak Farida, sama Mbak Evi. Oke nih. Nah, perusahaan adalah farmasi binatang. Oke. Tujuan, bla 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 bla. That's good. Latar belakang minuman herbal yang kalah saing dengan minuman tren. Ini exactly yang Bapak butuhkan. Kalimat ini, minuman herbal yang kalah saing dengan minuman tren. Ini bagus. Bapak suka ini dengan bahasa ini. Tolong dikembangkan ya. Dari kenyataan ini bisa menjadi sebuah sebuah potensi pasar yang bisa kalian kembangkan. Yang kedua, bahan herbal yang dapat membantu menjaga tubuh dengan khasiat yang dimiliki. Good. Oke, kita lihat survei pasar. Bla 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 bla. Oke, survei terhadap pasar. Masyarakat cenderung menyukai minuman yang banyak dan tren di kalangan masyarakat. Oke. Good. Pemasaran, kami akan menawarkan kepada orang sekitar terlebih dahulu. Ingat, dicek dulu orangnya mau seperti apa nih. Ingat tadi Bapak bilang di kelompok 1. Segmentasi, dimensi pasarnya itu yang harus ditentukan dahulu. Ya. Herbabo, herboba cingu. Nah, yang kalian tampilkan keren. Herboba cingu. Boleh nggak kita kembali ke nama-nama brand yang ada di pasar yang sudah terkenal dari zaman dahulu. Kalian kecil pun sudah ada. Contohnya Ciki, Taro, apalagi Ciki, Taro, dan lain-lain. Ada beberapa lah. Kita lihat Ciki. Kok simpel banget sih? Tahu nggak Ciki itu artinya apa? Ciki itu dari CH-nya tuh dari cheese. Cheese ball. Ya, Ciki. Simple ya. Ya. Nah, sebuah nama yang bisa diingat terus-menerus, tidak susah pengejaannya, penyampaiannya, itu kemungkinan besar dan sudah terjadi, sudah dibuktikan akan lama masa produk livingnya. Ya, jadi coba nanti di otak-atik sedikit herboba cingu. Langsung aja herboba apa nih? Nanti dicari sendiri ya. Oke. Deskripsi produk. Oke, ini no problem saya. Kita akan lihat. Good. Nah, ini Mbak Juanita, contohnya seperti ini. Jadi kunir asam seperti ini. Nah, tolong Mbak Evi, ini yang ada di sini. Waduh, ini contoh. Oke. Aduh, kenapa ini? Sebentar ya. Enggak nge-lag. Nah, ini dia. Sampai di sini. Ini keren ya, sampai ke sini ya. Nah, tapi tolong Mbak Evi, ini tolong yang di deskripsi produk nanti pada saat kalian mengambil ini dari bahasa-bahasa ini, ngambil dari sebuah buku literatur, tolong disebutkan ya. Contoh ini, kunir asam memiliki banyak manfaat. Dari mana dapatnya nih? Ya, ditulis. Ya. Keunikan produk, ini keren. Good. Yes. Jadi harga satu botol Herba Bocingu adalah 5.000. Tampak depan seperti ini. Annyeong, yorobun. Jangan lupa minum Herba Bocingu ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Sarangnya yorobun. Asengyo gitu ya. Oke. Annyeong. Kalau Yoja keram haid minum aja Herba Bocingu ya. Sarangnya. Oke. Good. Nah, ini keren sudah sampai dengan ke sini. Ya, sudah sampai dengan contoh-contoh produk. Keren nih.
tampak belakangnya. Oke, good. Senang saya ngelihatnya. Good. Oke, kelompok 6 most like this ya. Saya sebutnya most like this. Hampir mendekati apa yang saya inginkan. Tinggal disempurnakan kembali ya Mbak Evi, dan kita akan coba nanti, kita akan telusuri perdalam dari composition ingredientnya ya. Kita akan coba itu. Saya akan masuk ke kelompok 8. Ini sih semua kembali Lisa Apriani. Kita mau lihat. Nah, ini yang keren nih. Sebetulnya ini yang Bapak nantikan, karena dalam semua kelompok ini ya, masing-masing kelompok memiliki peran yang sangat kuat. Contoh, kelompok yang memiliki sebuah produk. Nah, produk ini akan dijual ke siapa? Dijual melalui kelompok yang memiliki bisnis distribusi. Nanti dicek siapa namanya, siapa. Nah, ini evaluasinya. Nah, ini adalah kelompok 8 adalah dia yang mengevaluasi produk dan jasa kalian. Ya, misalkan grup 1 apa, grup 2 apa, grup 3 apa ya. Nih, grup 3 kan pemasaran bidang daring. Ini lapak pemasaran pebisnis, media sosial. Grup 4 apa ini? Nah, ini keren nih, blood check segala macam ya. Graphic down Kelor, wah keren nih ya. Ya, jadi mereka kelompok 8 ini akan melihat, membuat sebuah evaluasi produk usaha. Kita akan bahas nanti, bukan sekarang. Semester depan kita akan bahas tentang evaluasi dan pengembangan usaha. Nah, di situ akan terlihat, baru kelompok 8 bisa akan menyelesaikan kerjaannya. Tapi dari sekarang nanti kita akan coba sedikit-sedikit, kita akan mulai ya, Mbak ya. Mbak Laventi, Mbak Lisa, dan Mbak Made sama Mas Robit ya. Intinya seperti itu. Tapi ini keren. Kalian sudah bisa menggetter seluruh kelompok yang ada di dalam kelas ini. Jadi kelompok 1, 2, 3, 5 mana nih? Kok nggak ada? Tolong dicek ya, nomor grup 5 ya. Tolong dilengkapi ya, Mbak. Tolong dilengkapi ya. Grup 5 tolong dilengkapi. Oke. Ini saya senang sekali hari ini bisa melihat tugas-tugas kalian. Tadi bahkan ada yang blood check ya. Ini grup 4 nih ya, grupnya 4. Grup 4 keren ini, pemeriksaan kolesterol. Tapi kalau kolesterol ini kan sifatnya hanya terbatas di dunia sekolah saja ya, di intern ya. Apakah kalian mau jalan-jalan setiap hari menuju tempat-tempat untuk melakukan cek darah? Kan juga belum, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. It's okay, kalian masih bisa rubah kok ya. Ya, bisa diganti kok. Target perjalanan, oke, di daerah Sleman. Wow, di daerah Sleman ngeri sekali. Ini banyak sekali loh duitnya. Satu paket 40.000 loh. Hati-hati, hari ini masih dalam tahapan pandemi. Jangan cari yang. Tapi ini keren. Ini oke. Ini nggak masalah bagi saya. Oke. Sudah, cuma 2 halaman. Blow check. Namanya blow check. Oke. Ini keren ya, sampai dengan analisis resiko usaha dan antisipasi. Ini keren sampai di sini. Ini yang harus yang kelompok lain tiru ya. Jadi resiko dan jalan keluar atau antisipasinya harus kalian pikirkan dari sekarang. Ya. Oke, gitu ya. Oke, perwakilan semua grup, baik itu produk maupun jasa, sudah sama-sama kita lihat. Ya, kembali kita akan sedikit sebelum Bapak tutup ya, Aduh, masih nge-lag nih laptopnya, jaringannya lagi kusut. Sebentar ya, Nak.